Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Kakak Keke. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya motor beat second tahun 2016 sampai 2019. Nah, kebetulan di depan saya ini ada motor pemakaian kita sendiri. Nah, yang nantinya akan kita bahas ya kekurangan dan kelebihannya, dan menjawab juga pertanyaan dari teman saya yang akan mencari motor second versi ini. Oke, tidak perlu berlama-lama, simak terus di videonya yuk. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya. Nah, jadi pembahasan kali ini kita awali di bagian bodinya dulu. Nah, hari sudah terang, terlihat jelas ya bodi motornya ini. Saya rasa ini bodinya paling keren ya teman-teman ya, dikarenakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, jadi kalau kita kelilingi seperti ini, banyak lekuk-lekukannya di sampingnya yang kompak banget ya, tidak ada selah kekurangannya bodinya ini. Oke, kita bahas juga di bagian catnya. Kalau menurut saya versi yang ESP ini yang tipe tertinggi ya, seperti ini yang ISS, ini catnya yang paling bagus. Nah, kalau menurut saya ini catnya yang paling tebal ya teman-teman ya, dibandingkan dengan yang versi standarnya. Apabila teman-teman membeli second-nya motor ini, teman-teman bisa memilih yang tipe tertinggi ini. Oke. Terus kita lanjut ke penerangan lampu depan. Kalau penerangan ini kalah ya dengan versi yang terbaru sekarang ini yang sudah LED. Nah, apabila teman-teman kurang terang pencahayaannya, teman-teman bisa ganti seperti saya ini menggunakan bohlam LED supaya terang ya teman-teman ya. Nah, walaupun terlihat bagian depan ini lampu seperti jadul, tetapi kalau dilihat secara menyeluruh ya masih keren ya teman-teman ya, tidak tertinggal, masih kuat itulah kalau menurut saya. Nah, kalau dari segi samping ke belakang ini tidak ada celah kekurangannya ya bodinya ya teman-teman ya. Yang dulunya versi terdahulu ini sering terjadi retak di sini di bagian samping shock belakangnya ini. Nah, biasanya ini retak ya bodinya ini, tetapi kalau versi yang ESP ini jarang sekali ya terjadi retak. Bahkan saya tidak pernah menjumpai retak di bagian bodi samping ini. Oke, kita di bagian bodi sudah kita bahas, lalu kita membahas di sektor keamanan. Nah, kalau menurut saya ini keamanannya kurang ya dibandingkan yang versi terbaru, karena versi terbaru itu sudah keyless ya teman-teman, tetapi ini masih kunci kontak biasa. Apabila teman-teman masih ragu ya tentang keamanan motor ini karena kunci kontak biasa, teman-teman bisa menambahkan gembok ke piringan cakramnya ini. Kita lanjut ke versi mesin ya teman-teman ya, setelah kita membahas sektor keamanan. Oke, versi mesin menurut saya motor ini paling bagus ya, paling responsif. Dikarenakan apa? Tarikan motor ini di awal, tengah, dan atas itu tidak ada jedanya ya teman-teman ya, selalu mengisi semua. Dan berbeda dengan versi yang terbaru sekarang ini yang katanya itu sering berebut, ngempos, bahkan menjeda. Nah, kalau di motor ini saya rasa tidak ada ya teman-teman ya, dikarenakan ini pemakaian saya pribadi dan saya sering merasakan ya tidak ada yang namanya menjeda di tarikan awal atau ngempos. Oke, kalau menurut saya ini di sektor mesin ini paling bagus lah ya dibandingkan versi yang terbaru atau versi yang terlama. Kita terus lanjut lagi ke sektor CVT. Nah, di sektor CVT ini menurut saya aman-aman saja ya. Kemungkinan ada sedikit yang mengeluh di sektor rumah rollernya ini yang sering aus, tetapi sedikit ya yang mengeluhkan itu ya. Kalau menurut saya sih masih hal wajar pemakaian. Oke, kita di sektor shock belakang. Nah, kalau menurut saya ini shock belakangnya masih aman-aman saja, masih terbilang oke lah ya, empuk, tidak terlalu keras. Terus kita lanjut lagi ke sektor shock depan. Nah, kalau shock depannya ini menurut saya masih kalah ya nyamannya dengan yang versi terbaru.
Dikarenakan versi yang terbaru itu bantingannya empuk, tidak seperti ini, agak keras. Dikarenakan juga ini teman-teman, di bagian dalam sulingan asnya ini, kalau yang versi terbaru itu besar, tidak kecil seperti yang versi ESP ini. Jadi kekurangan sok depan di sulingannya ini ya teman-teman ya. Apabila teman-teman kurang nyaman di bagian soknya ini, teman-teman bisa aplikasikan yang bit terbaru ke versi yang ESP ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke bagian komstir. Nah, menurut saya ini komstirnya ini kurang nyaman ya teman-teman ya. Selalu kurang pas kalau disetel. Bahkan kalau diganti pun tidak lama kemudian bunyi lagi. Nah, jadi kekurangan motor ini di komstir ya teman-teman ya. Jadi komstir ini saya rasa ini setelannya ini enaknya di sedikit longgar ya, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, motor ini tidak bisa dikendalikan alias geol-geol dan apa ya, seperti mencari jalan sendiri kalau kita menaiki di jalan yang berlubang-lubang teman-teman ya. Jadi kalau kekurangannya ini di komstir lah intinya ya teman-teman ya. Kalau menurut saya rasa ini cukup ya, sedikit apa yang saya sampaikan tentang kekurangan dan kelebihan di motor Beat ESP ini. Apabila teman-teman nanti akan membeli motor secondan Beat ESP ini, teman-teman bisa mempertimbangkan ya apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau menurut pengalaman saya dan survei teman-teman, ini masih banyak peminatnya ya teman-teman ya. Masih lumayan harganya stabil, tidak turun-turun gratis. Yang kemarin itu kita survei juga di tempat temen showroom motor second ya. Ini terbilang harganya masih oke banget. Oke, saya rasa ini cukup ya informasi sedikit dari saya tentang kekurangan dan kelebihan motor Beat ESP. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel semakin berkembang. Oke, saya kiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi Kakak Gigi.